kembali ke Iya. yang tadi, yang tentang masalah nongkrong Ustaz. Oh iya. Biar ini bukan sia-sia gitu, dan itu menjadi suatu hal yang manfaat. Bisa jadi kan kita ngaji di mall, sambil kongko, sambil ngeteh, sambil ngopi, ada yang manfaat. Itu gimana Wah caranya itu Ustaz? manfaat kalau itu. Kan ada nasihat di mana wujudnya adalah firman-firman Allah yang disampaikan. Ada sesuatu yang mengajak baik para jamaah dengan diri kita itu untuk lebih dekat pada Allah. Sekarang saya mau tanya, tadi rasanya di muka nyaman nggak sama di mulut? Tadi, sebelum Pak Rustam Effendi ke sini tadi, di mulut khususnya? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Sekarang Pak Effendi kan saya ajak ikrar mau memberikan nasihat pada istri karena Allah, insya Allah saya mau. Kan gitu? Iya. Sekarang saya mau tanya, mulutnya sekarang dengan yang tadi atau dengan kemarin enakan mana? Mendingan sekarang nih. Lebih baik. Lebih mendingan, lebih kelihatan baalnya mulai kelihatan berkurang? Ya, sedikit berkurang nih. Alhamdulillah. Yang kedua, nah ini yang pertama tadi sudah. Yang kedua, adakah Pak Rustam Effendi membaca sesuatu, entah itu cuplikan ayat-ayat dalam Quran, tetapi niatnya untuk duniawi, maaf ini. Maaf ini untuk dunia ini, maaf seperti ini nih. Membaca surat tertentu agar istri itu nurut mamanya. Ini hanya umpama, ini hanya umpama. Jadi dibacain, bukan didoain. Kalau didoain kan jelas. Ya Allah aku mohon agar istri saya yang bernama binti agar menjadi seorang istri yang solehah. Itu doa. Enggak. Saya alhamdulillah udah akhir 2005 itu dari maghrib ke isya itu selalu baca Quran. Tapi doanya enggak mau agar istri baik begitu enggak. Hanya doa saja, hanya berobat. Karena di Quran itu kan disebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Betul. Itu aja yang saya baca. Oke. Jadi niat saya ngaji itu berobat aja, Oh iya. aja. Oke. Pak Rustam Effendi. Kalau saya mencoba bukan mengganti sih. Meluruskan niat aja Pak Rustam mau nggak kira-kira? Insya Allah mau. Insya Allah mau ya. Jadi begini Pak Rustam. Kalau Pak Rustam dengan rajinnya Pak Rustam membaca Quran ini coba dalam membaca Quran niatnya satu. Lillahi ta'ala aja. Iya, Ustaz. Nanti kalau memang mau berobat selesai membaca Quran niatnya karena Allah baru berdoa. Ya Allah jika sakitku ini dari kesalahan dan kekuranganku dan dosa-dosaku, aku mohon ampun, hanya itu aja. Dan aku mohon agar engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada di mulutku, rongga mulutku ini, amin. Hanya itu, nah itu doa pada Allah. Kira-kira mau nggak Pak Rustam? Mau insya Allah Ustaz. Niat membaca Quran lillahi ta'ala, betul ya? Paham ya? Paham Ustaz. Saya teruskan, saya ajak ikrar. Pak Rustam, jika selama ini ada bacaan-bacaan tertentu di mana Pak Rustam salah niat. Jika dalam salah niat tersebut banyak sekali makhluk Allah yang mengikuti bacaan Pak Rustam. Pak Rustam maukah mulai hari ini dalam membaca Quran niatnya semata-mata lillahi ta'ala, Pak Rustam mau? Mau Ustaz. Lillahi ta'ala? Insya Allah mau Ustaz. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada makhluk yang mengikuti Pak Rustam sehingga nempel di bibir dan muka Pak Rustam, di lidah dan semua rongga mulut Pak Rustam ikhlas jika seluruh makhluk-makhluk tersebut yang menempel tersebut keluar lagi dari tubuh Pak Rustam semata-mata karena Allah. Pak Rustam ikhlas? Ikhlas Ustaz. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon sekarang rasanya gimana bibirnya? Enakan Ustaz. Pak Rustam itu yang Pak Rustam sebenarnya baca bukan salah, tetapi hanya salah niat aja. Makanya saya luruskan. Bacalah Quran niatnya karena Allah. Ya, memang Quran itu penyembuh, tapi kita harus cari yang menyembuhkan yang mana. Petunjuknya adalah sebenarnya satu. Kalau memang itu menyembuhkan, biasanya karena kekurangan kita. Makanya menyembuhkannya adalah dengan memohon ampun. Hanya itu aja.
Iya, Ustaz. Insya Allah paham ya? Sudah mulai nyaman? Enakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Rustam, saya ajak sekali lagi dan juga pendengar pemirsa Bengkel Hati, ayolah kita dalam membaca Al-Qur'an niatnya lillahi ta'ala. Paham ya? Mudah-mudahan bisa teruskan dan bisa manfaat bagi Pak Rustam dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkenan ridho sehingga Pak Rustam diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kembali ke yang tadi, yang tentang masalah nongkrong Ustadz. Iya. Biar ini bukan sia-sia gitu, dan itu menjadi suatu hal yang manfaat. Bisa jadi kan kita ngaji di mall, sambil kongko, sambil ngeteh, sambil ngopi, ada yang manfaat. Itu gimana cara? Wah itu manfaat kalau itu. Kan ada nasihat di mana wujudnya adalah firman-firman Allah yang disampaikan. Ada sesuatu yang mengajak baik para jamaah dengan diri kita itu untuk lebih dekat pada Allah. Kalau nongkrongnya seperti itu insya Allah nggak ada masalah. Tetapi jangan lupa kalau yang punya istri ya jangan setiap hari nongkrong gitu loh maksudnya. Kan gitu ya, jangan setiap malam ada yang bilang ibu-ibu. Jangan setiap malam ronda gitu ya. Jadi insya Allah kalau yang seperti tadi itu manfaat, ceritakan itu manfaat. Baik Ustaz. Alhamdulillah pemirsa pecinta Bengkel Hati dimanapun Anda berada. Dari tema yang pagi ini yakni anjuran Rasulullah SAW kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang dimaksud taat kepada Rasulullah adalah mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mampu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW hingga kita dicintai oleh beliau insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita angkat kedua tangan kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Daya Alba. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa pada saudara-saudara kami, teman-teman kami, hamba-Mu yang lain, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah, amin. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan dan sakit, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit kami ya Allah, mencabut peringatan serta musibah yang ada pada diri kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah, amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk.
Jauhkanlah kami dari kejengkelan, kemarahan, iri, dengki, dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan juga segala urusan akhirat kami ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, usai sudah kajian kita pada pagi ini, mohon maaf lahir dan batin bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau bertanya belum ada kesempatan waktu, tapi kita besok masih ada dengan sebuah tema zikir menjauhkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengawali hari ini penuh dengan senyum, keyakinan hati, insyaallah Allah berikan bahagia untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما